tentang khusyuknya sholat seseorang yang mungkin sangat sulit kita lakukan. Alkisah, ada beberapa orang yang sedang melakukan perjalanan atau musafir, dan tibalah mereka dalam sebuah hutan belantara. Kala itu sudah gelap dan cahaya hanya diberikan oleh sinar rembulan saja. Mereka terlalu lelah untuk meneruskan perjalanan tersebut, sehingga orang-orang itu pun tertidur di tengah hutan belantara. Namun tidak dengan satu orang ini. Satu orang ini di sepertiga malamnya, ia mencoba untuk bangun dan kemudian melakukan sholat dengan sangat khusyuk. Dalam setiap perkataan, di dalam sholatnya, ia mengucapkannya dengan perlahan dan ia hayati betul. Ia paham bahwa dalam setiap perkataan tersebut adalah doa pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah orang-orang yang tertidur dan satu orang yang sedang sholat khusyuk ini, tiba-tiba dari kejauhan terdengar sebuah suara dan derap langkah. Maka seseorang pun bangun dan kemudian melihat apa yang ada di balik belantara tersebut. Dan alangkah kagetnya orang-orang ini ketika mengetahui ada singa yang buas yang sebenarnya hendak menerkam mereka. Maka mereka pun saling membangunkan satu sama lain dan dengan penuh ketakutan mereka lari tunggang langgang sampai kemudian ada beberapa di antara mereka yang naik ke atas pohon karena takut diterkam oleh singa tersebut. Lalu bagaimana dengan orang yang sedang sholat ini? Dalam sholatnya ternyata ia tidak terpengaruh dengan keadaan singa tersebut. Teman-temannya yang berada di atas pohon dan berada dalam kejauhan menyaksikan dengan hati yang berdebar. Kira-kira pemandangan apa yang akan mereka lihat di hadapan mereka? Seorang pemuda yang sholat dengan begitu tegak dan begitu khusyuknya dikelilingi oleh singa yang siap menerkamnya kapan saja. Dan singa itu pun berkeliling, berjalan, mengelilingi orang yang sedang sholat itu. Dan orang yang sholat itu pun tetap tidak terpengaruh dengan keadaan sang singa. Ia tetap berdiri, tetap ruku, tetap sujud, terus melakukan sholatnya. Teman-teman lain mengatakan, lihat, sebentar lagi singa itu akan menerkamnya. Sebentar lagi ia akan mati dalam keadaan sia-sia. Lihat, kasihan sekali teman-teman kita ini, kata orang-orang tersebut. Lalu apa yang terjadi? Ternyata dugaan mereka salah. Singa tersebut hanya berputar-putar saja dan kemudian meninggalkan orang yang sedang sholat ini dengan begitu saja. Orang sholat ini pun bisa menyelesaikan sholatnya, memberikan salam dengan begitu tenang. Ia menengadahkan tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusyuk persis sama ketika dia sholat. Maka ketika teman-temannya melihat keadaan bahwa singa itu ternyata sudah pergi jauh, mereka pun turun dari pohon. Dan yang dari berjauhan, teman-temannya datang menghampirinya dan mengatakan, apa yang engkau lakukan? Tadi ada singa di dekatmu dan engkau berdiri saja, sholat saja tanpa terpengaruh apapun. Bagaimana kalau engkau mati sia-sia ketika singa itu menerkammu? Kenapa engkau tidak lari begitu saja? Maka orang ini mengatakan, engkau tahu, aku ini malu kalau aku takut pada makhluknya Allah. Sementara aku tidak takut kepada Allah. Aku sedang menikmati percakapanku dengan Allah. Aku sedang meresapi, menghayati semua kalimat-kalimat yang aku ucapkan. Karena inilah satu-satunya waktu aku berkomunikasi dan dekat kepada Allah. Aku sedang menikmati rukuku, aku sedang menikmati sujudku. Karena aku tahu ketika aku merendahkan diri dengan sujudku, kepalaku ini aku rendahkan, aku taruh di tanah, adalah tempat di mana aku merasa sangat dekat kepada Robku. Maka seakan-akan aku tidak pernah takut dengan apapun. Aku merasa Allah sedang memandangku. Aku merasa aku tengah berbicara kepada Allah. Dan aku merasa ketenangan yang luar biasa. Aku serahkan pada Allah apa yang terjadi akan kehidupanku. Dan Allah menyelamatkanku karena sholat khusyukku ini. Lihat, kisah ini menjadi pembelajaran sangat berharga. Sholat khusyuk adalah sholat yang sangat sulit kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak pernah paham akan maknanya. Kita tidak pernah paham betapa dalam setiap kalimat-kalimat kita, bahkan setiap Al-Fatihah yang kita ucapkan, Allah membalas dalam setiap ayat tersebut. Kita tak pernah paham bagaimana Allah memandang kita dengan penuh kasih sayang dalam setiap ruku kita, dalam setiap sujud kita. Maka kita lakukan sholat itu dengan tergesa-gesa.
maka betullah fawailul lil musholin. Banyak sekali orang-orang yang celaka dalam sholatnya. Celaka kenapa? Karena lalai dalam sholatnya. Badannya sholat tapi hatinya tak merasakan bahwa sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dengan khusyuk, kita melatih diri kita, hati kita serahkan kepada Allah, dan kita akan merasakan manfaatnya bahwa dalam sholat itu inna sholatan tanha anil fahsya'i wal munkar, akan senantiasa menjagamu dari perbuatan keji dan mungkar, dan kau tidak akan pernah takut pada apapun.